Ya, sudah hadir bersama kita juga di studio. Selain Mas Fikri Rafiul Haq yang di Gaza Palestina, ada Mas Anan Nurdin. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Anan. Waalaikumsalam. Mas Anan, tadi kita mendengar informasi dari Fikri Rafiul Haq, relawan Mercy Indonesia yang berada di Gaza, menyebutkan Rafah pun juga menjadi kota saat ini yang sudah tidak aman lagi. Bahkan ada sudah gencar juga agresi militer Israel di Rafah. Yang kita ketahui Rafah adalah kan mungkin bisa dikatakan kota yang saat ini terakhir lah ya, begitu ya. Banyak sekali pengungsi yang di sana. berpenduduk dan juga para pengungsi di sana. Anda melihat ini, kalau misalnya sudah jelas juga PM Palestina ini juga mengundurkan diri, apa yang terjadi dengan Palestina kita ini? Ya, Israel itu dalam beberapa minggu terakhir memang memutuskan ingin menguasai Gaza secara penuh. Dari utara sampai selatan secara total, dimulai dengan masuk ke Khan Yunis dan setelah itu menguasai Rafah. Serangan-serangan di Rafah itu sudah dimulai sejak beberapa pekan yang lalu dan ini sudah dinyatakan oleh Netanyahu, mengatakan bahwa dia akan menyerang Rafah seperti wilayah Gaza yang lainnya, tidak akan dibedakan, sehingga korban-korban terus berjatuhan sampai hari ini, sehingga bisa dikatakan bahwa seluruh Gaza itu dari mulai selatan sampai utara itu sudah tidak ada lagi yang aman bagi seluruh rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza. Tujuan utama mereka adalah, mungkin ada dua faktor tujuan utamanya, adalah bagaimana membuat rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza ini menyerah, benar-benar menyerah dan mau dikeluarkan dari Gaza. Mereka salah satu tujuannya adalah bagaimana mereka mengusir rakyat Palestina atau warga sipil Palestina ini dari Gaza ini harus dikeluarkan. Cuman pertanyaan adalah mereka akan dikeluarkan kemana? Walaupun tujuannya misalnya ke perbatasan Mesir, masalahnya Mesir pun tidak mau menerima Gurun Sinai itu untuk dijadikan tempat pengungsian, walaupun dalam satu sisi Israel mengatakan dia bertanggung jawab untuk membuat shelter-shelter pengungsian di lokasi tersebut. Tetapi dalam hal ini resiko sangat besar yang akan dialami oleh Mesir, karena nanti lama-lama akan muncul wilayah Gaza kedua di Gurun Sinai yang menjadi tempat perlawanan rakyat Palestina ke Israel. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Mesir seperti itu. Tapi kalau melihat saat ini juga belum ada upaya yang cukup berpengaruh ya, Mas Anan, untuk membuat tadi juga dalam arti rakyat Palestina sudah terpojok, sudah berada di Rafah, perbatasan Rafah, tapi tidak bisa keluar, tidak mendapatkan juga bantuan, tapi tidak juga ada peluang untuk gencatan senjata. Ya, kita teringat kepada Perang Dunia II ya, ketika waktu itu kita melihat Jepang yang sangat luar biasa menjajah beberapa negara termasuk kita di Indonesia. Maka salah satu hal yang waktu itu terjadi yang membuat Jepang berhenti adalah bom atom Hiroshima Nagasaki yang membuat itu berhenti. Nah, pertanyaannya sekarang ini siapa, negara mana yang berani melakukan itu gitu, misalnya melemahkan kekuatan Israel. Ini harus ada, karena ketika semua negara, mahkamah internasional, aktivis, negara-negara Eropa, bahkan sekutunya Amerika Serikat pun, sekutu Amerika Serikat di Eropa yang begitu kuat sekarang sudah pro Palestina. Bahkan di video terakhir itu ada tentara Amerika Serikat yang bakar diri sebagai bentuk protes kepada negaranya. Nah, ini negara mana gitu ya, karena Amerika sendiri sampai sekarang tetap mereka bersikukuh, bahkan ingin memberikan bantuan tambahan ingin memberikan bantuan tambahan kepada Israel, sehingga bisa dikatakan Israel sekarang di atas angin. Mau apapun yang dilakukan, mau hukum apapun itu, resolusi PBB atau Mahkamah Internasional, sudah tidak ada yang berpengaruh lagi. Nah, negara mana yang bisa menghentikannya? Ya, saya kira dalam hal ini peranan diplomasi politik kepada Cina gitu ya, dan kepada negara China dan kepada Rusia itu harus lebih kuat lagi. Tapi kalau Mas Anan melihatnya nantinya kan kita di tahun baru kemarin juga tidak ada, maksudnya tidak ada penurunan dari serangan, eskalasinya tidak turun gitu. Kalau untuk bulan Ramadan juga akan semakin masif atau bagaimana? Tidak akan ada bedanya, karena begini, kalau kita bandingkan dengan ketika Natal kemarin gitu, biasanya Israel itu di tahun-tahun sebelumnya ketika melakukan serangan itu akan menurun. Gencatan ya, ada gencatan senjata ketika Natal gitu ya, karena ketika Kristus itu akan banyak kunjungan wisata rohani gitu, ke Bethlehem. Devisa negara juga mungkin akan naik. Tapi ini tidak dipedulikan sama sekali. Nah, Ramadan sekarang pun bahkan sudah ada sangat aturan-aturan yang ketat
dimulai dengan dilarang untuk menggunakan Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Terus warga sipil Yahudi juga dipersenjatai di wilayah tepi barat untuk menyiapkan nanti konflik di bulan Ramadan yang biasanya eskalasinya akan meningkat ya, akan meningkat. Nah, ini mendekatkan bahwa mereka akan melakukan apapun, bahasa kita ini mungkin bahasa sederhananya bahwa mereka ini sudah kotor, ya udah sekalian terjun sekalian, tidak. Padahal itu akan dicermati oleh Muslim dunia sebagai satu peningkatan giroh juga begitu ya. Itu yang berbahaya. Dikatakan ada salah satu analis yang mengatakan bahwa ketika misalnya bulan Ramadan tidak berhenti, satu, dan kedua sudah mengarah ke Rafah, maka ini akan meningkatkan eskalasi di Timur Tengah. Perang di Timur Tengah akan semakin meningkat gitu ya. Mungkin bisa dikatakan Iran yang selama ini masih wait and see, hanya menggunakan kaki tangannya yang di Libanon, di Suriah, dan juga lewat Houthi di Yaman, ya justru akan nyata nanti. Bisa saja mereka sendiri akhirnya akan ikut turun. Saya ke Fikri lagi nih. Fikri, menjelang bulan Ramadan, Fikri, bagaimana suara-suara umat Muslim Palestina ya yang saat ini berada di Rafah, Fikri, menyikapi agresi yang semakin brutal oleh Israel dan lain sebagainya? Kehidupan Muslim Palestina ini seperti apa di sana? Ya, tentunya ini sangat membuat sulit masyarakat Gaza ya, terutama saat ini memang ada lebih ratusan masjid yang sudah hancur. Kalau gereja pun sekali lagi takluk dari serangan Israel, dan sampai saat ini kegiatan kemanusiaan seperti memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat, dan memang banyak mereka yang curhat begitu ke kita, atau mereka sekedar ingin bercerita gitu ke kita kalau mereka kenanya ya adalah genjatan senjata itu sendiri, agar mereka bisa rumah mereka masing-masing dan bisa membuat kehidupan mereka dan melakukan aktivitas normalnya. Namun harapan itu sebenarnya sangat jauh gitu, karena memang serangan-serangan ini masih terus dilancarkan begitu oleh Israel ke seluruh jalur Gaza, sehingga nanti ketika sudah datang Ramadan, apakah ini nanti ada misalnya tarawih berjamaah, salat berjamaah di masjid, sedangkan sudah ada ratusan masjid yang hancur, sehingga masyarakat sulit untuk mencari tempat mereka beribadah, dan juga tentunya sulit sekali mereka mencari sahur, menu buka, karena mereka memang sampai detik ini mereka juga sulit mencari makanan begitu. Bahkan Gaza Utara pun dari jurnalis Al Jazeera Anas Syarif ya, mereka bersaksi bahwa banyak sekali anak yang meninggal karena kelaparan. Ini sudah terjadi di dalam bantuan-bantuan yang masuk ke Gaza Utara ini memang sangat sulit sekali. Baik, Mas Fikri, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fikri, jaga kesehatan, keselamatan dan keselamatan selalu. Assalamualaikum. Terakhir saya mau ke Mas Anan. Mas Anan, kalau kita baca juga keterangan dari UNRWA bahwa makanan, bantuan bisa masuk itu terakhir di Januari 2024. Kemudian tadi Mas Fikri juga menyatakan bahkan satu hari saja cuma bisa masuk 1 truk bantuan. Dan banyak yang kelaparan. Ini nantinya kalau tidak ada upaya yang lebih keras lagi, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan, akan seperti apa begitu? Ya, memang Israel ini menggunakan seluruh elemen kehidupan untuk jadi senjata perang. Termasuk salah satunya adalah kelaparan. Ya, kelaparan ini benar-benar dijadikan sebagai senjata perang yang sangat ampuh gitu ya. Artinya sekarang rakyat Palestina itu, saya baru saja mendengar berita bahwa ada salah satu warga yang sudah akhirnya makan rumput ya. Makan, mereka juga berburu burung. Binatang-binatang yang ada di sekitar di situ itu sudah apapun yang ada di situ itu nyata. Bahkan pagi tadi mereka tiba-tiba ada semacam berita hoax begitu bahwa akan ada bantuan di Gaza Utara. Akhirnya semua tidak peduli lagi akan keselamatan. Mereka berbondong-bondong sampai malam hari. Padahal tidak benar, tidak ada bantuan ke utara. Ya, ke selatan saja tidak ada, bagaimana ke utara. Ini menurut saya ini adalah krisis kemanusiaan yang sangat luar biasa. Sebuah pertanyaan besar seperti kalau menurut saya itu, bahwa kalau mereka percaya, ya Israel percaya dengan Holocaust pada waktu lalu,
lalu mereka mengklaim bahwa jutaan orang Yahudi dibantai misalnya di Eropa, lalu kenapa mereka melakukan pembantaian yang sama di Palestina? Apa dosa orang-orang Palestina terhadap orang Yahudi? Apa dosa orang-orang Palestina kepada orang-orang Zionis? Sebetulnya mereka tidak ada dosa apa-apa. Yang melakukannya bukan orang Palestina terhadap Holocaust itu. Kenapa dendam Holocaust ini dibayarkannya kepada orang Islam, orang Palestina yang notabene tidak bersalah sama sekali. Sejarah mengatakan mereka tidak terlibat sama sekali. Mereka mendengungkan di mana-mana kami korban Holocaust, kami adalah orang yang dalam tanda kutip dizolimi, disakiti, tapi mereka melakukan hal yang sama kepada yang lebih zolim lagi bahkan. Ya, lebih kejam lagi dalam peradaban dunia modern sekarang, itu adalah yang paling sangat kejam. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hanan Nurdin atas paparannya dan juga informasinya ya yang disampaikan.